Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Marilah kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur serta terima kasih atas apa yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat? Pastinya masih dong. Marilah kita menyanyikan satu lagu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeay, puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang berikut ini. Kemanakah aku dapat
Mari sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati pujian kita pada pagi hari ini Tuhan. Dan setelah kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman yang sudah kami dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online HW Teens pada hari ini. Dan kita akan membahas sebuah tema yaitu buah roh, yaitu kebaikan. Kita akan membaca di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangun, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, ada sebuah ilustrasi menarik yang diberikan oleh Max Lucado dalam bukunya Outlive Your Life, seperti yang saya pernah singgung beberapa waktu yang lalu. Jadi Max Lucado punya seorang teman yang bernama Roosevelt. Dia adalah seorang pemimpin gereja yang juga dihormati oleh jemaatnya serta orang-orang yang berada di wilayah tempat gerejanya berada. Suatu hari dia mendapat kabar bahwa tetangga di sebelah gereja terancam untuk dipenjara. Loh, kenapa kok dipenjara? Karena ternyata dia tidak membersihkan halaman depan rumahnya. Jadi tetangganya ini tidak membersihkan halaman rumahnya, sampai kemudian tumbuh semak-semak belukar, pohon-pohon kering, daun-daun kering dan sebagainya. Dan menurut tetangga dari si tetangga ini tadi, rumahnya itu sangat berbahaya. Selain karena merusak pemandangan, juga takut nanti ada hewan-hewan yang tidak diinginkan yang ada di lingkungan tersebut. Takut ada masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat halaman tersebut. Bahkan polisi pun sudah sampai ke rumah si tetangga ini sambil bilang, "Kalau dalam 2 minggu halamanmu tidak dibersihkan, kami akan membawa Anda ke pengadilan." Roosevelt yang mendengar kabar itu kemudian memutuskan datang ke rumah si tetangga ini, karena dia percaya bahwa pasti ada cerita kenapa kok dia melakukan itu, termasuk kenapa kok dia tidak membersihkan halaman rumahnya.
Dan setelah dia datang, dia baru mengetahui bahwa tetangganya bernama Terry. Ternyata dia ada seorang wanita yang hidupnya memprihatinkan. Dia ditinggal oleh keluarganya, anaknya dinas militer di luar negeri, anaknya satu-satunya. Kemudian dia baru saja menjalani operasi. Dan sekarang dia harus bekerja keras di rumah sakit sambil bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, membersihkan halaman bukan lagi menjadi prioritasnya. Karena hidupnya terlalu memprihatinkan untuk itu. Sehingga pada akhirnya Roosevelt memutuskan pada hari Sabtu, dia datang bersama dengan anggota-anggota gerejanya. Dia membersihkan halaman rumah Terry sampai benar-benar bersih. Sampah-sampah daun dikumpulkan sampai berpuluh-puluh kantong. Halamannya ditata kembali sehingga halamannya itu menjadi enak dilihat. Dan wanita ini sangat mengucapkan terima kasih dan bersyukur bahwa memiliki tetangga yang baik hati, sama seperti Roosevelt dan orang-orang gerejanya. Bahkan dia menyatakan di dalam surat yang dia tujukan kepada perhimpunan rumahnya, perhimpunan ke lingkungan rumahnya, bahwa saya sangat bersyukur memiliki tetangga-tetangga yang baik, yang bersedia untuk menolong saya, bahkan meskipun saya berbeda daripada mereka. Nah teman-teman, dari cerita ini teman-teman pasti tahu apa yang hari ini kita akan bahas. Iya, tentang kebaikan. Kebaikan adalah salah satu buah roh. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 sudah didaftarkan beberapa buah roh, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukumnya menentang hal-hal itu. Kebaikan ternyata adalah salah satu bentuk dari buah roh. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, kebaikan berasal dari kata Christos yang artinya berguna, bermanfaat, berfaedah. Sehingga ketika kita memahami kebaikan itu apa sih? Kebaikan adalah melakukan hal yang berguna. Nah, bentuk kebaikan yang kita bisa lihat di Alkitab adalah dari kisah yang kita baca di awal tadi, tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Mari kita coba melihat kepada 4 orang teman si orang lumpuh ini. Kalau tadi dikatakan bahwa mereka datang menggotong orang lumpuh itu, dikatakan di ayat ketiga, sampai untuk mereka sampai kepada Yesus. Tapi mereka melihat bahwa sudah terlalu penuh tempatnya, tidak bisa untuk bertemu dengan Yesus karena tempatnya sudah terlalu penuh, berkerumun sesak sekali. Mereka tidak habis akal. Mereka akhirnya naik ke atap rumahnya dan mereka menjebol atap rumahnya dan menurunkan si orang lumpuh ini dari atas dan di depan Yesus. Dan Tuhan melihat kebaikan mereka. Dikatakan di ayat kelima. Dikatakan di ayat kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, bukan hanya iman si orang lumpuh ini saja, tetapi juga 4 orang temannya yang lain yang bersedia untuk membantu orang lumpuh ini. Walaupun mereka harus mengorbankan tenaga, korban tenaga dong, mereka harus menggotong orang lumpuh ini, mereka harus naik ke atap, mereka harus jebol atap, mengorbankan waktu. Mereka mungkin ada kesibukan lain, tapi mereka menyediakan waktu untuk menolong si orang lumpuh ini. Atau mungkin mereka bahkan mengorbankan harta, mengorbankan uang mereka. Karena atap yang sudah dijebol tentu harus diganti, harus diperbaiki kembali. Mereka juga berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban uang mungkin. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk berbuat baik, tidak menghalangi mereka untuk melakukan kebaikan. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar banyak. Secara cepat mari kita belajar apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita tentang kebaikan. Yang pertama, kebaikan yang kita lakukan adalah bentuk ungkapan syukur kita atas karya keselamatan Allah. Seringkali kita salah memahami bahwa kebaikan itu adalah supaya saya selamat. Kita salah memahami bahwa aku berbuat baik maka aku akan diselamatkan.
maka dari itu aku berbuat baik. Bukan seperti itu konsepnya teman-teman. Ketika engkau berbuat baik, bukan ditujukan supaya kamu memperoleh selamat. Karena apa? Karena kamu sudah diselamatkan di dalam Kristus. Di ayat Galatia bagian sebelumnya juga dikatakan bahwa kita telah memiliki hidup baru di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita mengucap syukur atas hidup baru itu. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Dan mewujud nyatakan iman kita lewat berbuat baik. Jadi kita berbuat baik sebagai ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah. Tuhan ingin kita meninggalkan hawa nafsu. Tuhan ingin kita meninggalkan kedagingan kita dan punya sifat buah-buah roh tadi. Salah satunya ada kebaikan. Tuhan ingin kita meninggalkan hidup lama kita dan kemudian bersama dengan Roh Kudus kita menghasilkan buah-buah roh. Salah satunya ada kebaikan. Jadi yang pertama, kebaikan itu dilakukan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan dari Tuhan, bukan untuk memperoleh selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbuat baik semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan. Seringkali juga kita sebagai orang yang berbuat baik, kita ingin agar kita dipuji orang. Kita ingin agar kita disinggung orang. Wah, si ini baik ya ternyata. Oh, si itu baik ya ternyata. Kita ingin diomongin orang. Tentu dalam hal positif ya teman-teman. Aku ingin kebaikanku ini diingat orang sepanjang hidupku. Bukan seperti itu teman-teman. Kebaikan itu kita lakukan tujuannya satu, untuk memuliakan Tuhan. Kebaikan itu kita lakukan bukan untuk mendapat pujian bagi kita sendiri, tetapi untuk supaya kita dan orang lain bisa memuliakan Tuhan. Di dalam ayat 12 dalam Markus 2 tadi dikatakan bahwa orang-orang itu mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ketika Yesus memberikan gambaran tentang garam dan terang dunia dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan memuliakan yang berbuat baiknya, bukan memuliakan saya yang berbuat baik. Bukan. Kita berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan akan membalas setiap perbuatan baik kita, sehingga kita tidak perlu mengharapkan balasan dari orang lain. Seringkali juga kita berbuat baik itu supaya kita mendapat balasan. Oh, aku udah baikin kamu, aku pengen kamu memberikan ini ya. Oh, aku sudah berbuat baik seperti ini, kamu nanti balas begini ya. Enggak seperti itu. Perbuatan baik kita nantinya akan dibalas oleh Tuhan, bukan manusia. Karena ketika kita mengharapkan balasan dari manusia pasti akan mengecewakan. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 33 dan 35 bagian A dikatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Mari kita highlight kata-katanya adalah berbuatlah baik, bukan untuk mendapat balasan dari sesama manusia, tetapi Tuhan yang nanti akan membalas perbuatan baik kita. Tuhan bisa membalas dengan berbagai macam hal, tidak terfokus pada hal yang kita pikirkan. Aku udah ngasih kamu uang, kamu juga harus nanti kalau aku pinjam uang kamu juga pinjemin aku. Enggak. Ketika kita berbuat baik, Tuhan bisa membalaskan dalam berbagai bentuk yang mungkin kita tidak sadari. Ternyata itu adalah balasan dari Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita berbuat baik, maka kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita berbuat baik, walaupun mungkin kita mengorbankan waktu, tenaga, harta, bahkan mungkin diri kita, dan mungkin juga ketika orang lain tidak mengapresiasi
mengapresiasi perbuatan baik kita, Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Ketika kita melakukan kebaikan, Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kita sering kok banyak mendengar kesaksian bahwa kamu nyesel nggak sudah berbuat baik seperti ini? Enggak, aku nggak nyesel. Kenapa? Karena aku merasakan damai dan sukacita setiap aku melakukan perbuatan baik ini. Dan mungkin teman-teman si orang lumpuh ini juga senang melihat teman mereka yang akhirnya sudah bisa sudah bisa berjalan kembali, dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita berbuat baik, kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun mungkin kita berkorban untuk melakukan kebaikan itu, tapi Tuhan akan menggantikannya, salah satunya dengan sukacita dan damai sejahtera. Pada akhirnya teman-teman, perbuatan baik kita semua hendaklah kita dasarkan atas ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Kita sering kemudian memiliki motivasi yang salah di dalam kita berbuat baik. Seperti yang tadi kita sudah bahas di awal. Aku berbuat baik supaya aku selamat. Aku berbuat baik supaya aku dipuji orang. Aku berbuat baik supaya aku mendapat balasan yang setimpal dari orang lain. Motivasi itu mari hendaklah kita singkirkan di dalam kehidupan kita. Kita ganti dengan motivasi yang baru. Yaitu apa? Aku mau berbuat baik sebagai bentuk ungkapan cinta saya kepada Tuhan. Aku ingin berbuat baik. Bukan ingin, tetapi aku akan berbuat baik. Aku berbuat baik adalah wujud nyata imanku kepada Tuhan. Aku berbuat baik sebagai bentuk cinta saya kepada Tuhan. Aku berbuat baik sebagai cara supaya Tuhan dimuliakan di antara sesama saya. Ayat mas kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 5 bagian yang A. Filipi pasal 4 ayat 5 bagian yang A. Mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan kita menahan perbuatan baik kita. Jangan kita jemu-jemu juga berbuat baik. Dan hendaklah kita belajar untuk berbuat baik kepada sesama kita, walaupun mungkin kita tidak disukai karena perbuatan baik kita. Kita mungkin dibenci karena perbuatan baik kita. Mungkin kita tidak mendapat apresiasi yang pantas dari orang lain atas kebaikan kita. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan, tetaplah terus berbuat baik. Karena ketika engkau mengasihi aku, kamu akan menaati segala perintahku, termasuk untuk berbuat baik kepada sesamamu. Selamat menyatakan cinta kita kepada Tuhan lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Selamat untuk menjadi agen-agen kebaikan dimanapun kita berada. Di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar kita. Mulai dari hal yang sederhana dulu. Kita semua belajar, sama-sama masih belajar. Dan kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita terus bertumbuh dan memiliki pertumbuhan. Salah satunya adalah di dalam perbuatan baik kita. Amin. Kita akan angkat satu pujian yang terutama di dalam hidup ini saat teduh bagi kita sekalian. Masih di dalam saat teduh, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengingat kembali komitmen kita di hadapan Tuhan. Apakah benar perbuatan baik yang saya lakukan selama ini itu semua didasarkan atas cinta kita kepada Tuhan?
bukan didasarkan atas ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri atau ingin mendapat pujian dari orang lain. Apakah perbuatan baik saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah semua yang saya lakukan didasarkan atas dasar yang benar, yaitu rasa cinta saya kepada Tuhan? Karena ketika engkau ingin mencintai Tuhan dengan sepenuh hatimu, maka engkau pun siap untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan, termasuk untuk berbuat baik kepada sesamamu, meskipun itu tidak menguntungkan bagi diri kita sendiri. Mari kita benahi hati kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Singer akan menyanyikan pujian ini. Dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama. Kita nyanyikan bersama-sama yang terutama Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Inilah komitmen cinta kami Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Inilah yang terutama dalam hidup kami Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Biar ini menjadi komitmen kita bersama. Kita mau mencintai Dia selamanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta
Mari kita berdoa bersama-sama. Sama seperti pujian ini mengatakan, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Demikianlah juga hati kami. Demikian juga kami Tuhan secara pribadi. Kami ingin mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin mengasihi Engkau dengan segenap apa yang ada pada diri kami Tuhan. Segenap pikiran, segenap akal budi, segenap diri kami, dengan segenap hati kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Dan ketika Engkau pada hari ini berbicara kepada kami, Engkau berkehendak supaya kami boleh dapat berbuat baik kepada sesama kami, kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang di lingkungan kami. Kami pun juga mau taat Tuhan, kami mau belajar taat. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih punya motivasi yang salah Tuhan, ketika kami berbuat baik. Kami masih suka mencari keuntungan diri kami sendiri. Kami suka mencari hal-hal yang menguntungkan diri kami sendiri. Kami masih mengharap balasan dari orang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah pada hari ini kami boleh dapat berkomitmen untuk dapat berbuat baik kepada sesama kami dengan motivasi yang benar, yaitu didasarkan atas cinta kepada Engkau dan untuk memuliakan Engkau saja. Kami tahu bahwa dengan hanya kami sendiri kami tidak mampu Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus kiranya yang menolong kami. Roh Kudus kiranya yang memampukan kami untuk kami boleh dapat terus bertumbuh, kami dapat terus diproses untuk menghasilkan buah roh kebaikan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, yang sudah mendengar, yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan juga bagi setiap kami yang sudah melayani dalam ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa kiranya berkat dari Allah Bapa, tentram damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kami senantiasa. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, kami dimampukan untuk bertumbuh dan dimampukan untuk terus menghasilkan buah yang baik. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini ucapan doa dan ucapan syukur kami. Yang percaya bersepakat kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati teman-teman sekalian.